Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Diva Afrina dengan NIM 2504279. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang plagiarisme di era AI dengan judul Antara Kemudahan dengan Amanah Akademik. Nah, pertama-tama kita akan bahas AI dalam dunia akademik. Nah, di era digital sekarang, AI memang membantu kita untuk mempermudah segala kesulitan kita dengan cepat, tepat, siap saji lagi. Nah, yang kedua tuh apa sih plagiarisme? Plagiarisme adalah mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Contohnya seperti copy paste. Kita mengambil dari AI. Nah, kita copy, kita salin ke sini. Nah, itu namanya plagiarisme. Yang ketiga ada peran AI dalam dunia akademik. AI memang sangat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu, tapi kalau kita selalu menggunakan AI tanpa kontrol, itu juga akan menjadi resiko bagi kita. Itu akan mengurangi keaslian karya diri kita sendiri. Kita juga akan berharap kepada AI tersebut. Kita akan AI selalu gitu, AI karena kan memang AI itu jawabannya memang tepat, cepat, memang itu jawabannya, daripada yang karya yang kita pikir sendiri itu lebih belum tepat gitu kan. Maka itulah peran AI. Nah, yang keempat ada tantangan plagiarisme di era AI. Salah satunya tantangan plagiarisme AI itu adalah kita sulit membedakan antara AI dan karya sendiri, karya asli. Nah, memang AI itu dibuat dengan secara detail, betul-betul nyata, seperti kayak memang itu ada ceritanya, padahal itu AI. Nah, itu memang sulit kita bedakan, kecuali memang ada sedikit yang memang ada kejanggalan di antara AI yang dibuat itu. Nah, di situ kita bisa membedakannya. Tapi kalau memang kayak dibuat asli, ada juga cerita-cerita yang dibuat asli dalam bentuk AI itu kan. Nah, kita pikir asli padahal bukan. Nah, selanjutnya ada amanah dan kejujuran akademik. Nah, amanah dan kejujuran adalah dasar dalam dunia pendidikan. Nah, kita tuh harus memang ada kejujuran. Nah, memang AI memang sangat membantu kita, tapi itu akan mengurangi kejujuran kita. Tinggal copy paste, otomatis kan bukan asli dari yang kita buat sendiri kan, bukan. Kita cuma ngambil dari AI, kita copy ke sini, kita salin ke sini. Berarti kan kejujuran dari kita itu udah menipis, memang nggak ada kejujurannya. Sedangkan kita udah kumpul tugas itu dengan jawaban dari AI tersebut, yang kita pikirkan tidak ada, karya dari kita itu nggak ada. Nah, seperti kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, solusi dari masalah yang tadi, yang pertama, gunakan AI sebagai alat bantu. Beda ya, kita gunakan AI sebagai alat bantu dan kita menggunakan AI itu memang sepenuhnya AI semuanya. Kita boleh menggunakan AI, tapi kita juga harus tahu apa sih yang bisa diambil dari AI ini, terus kita ubah dari dalam bahasa kita sendiri. Apa sih yang kita gini kita belajar dalam AI itu, kita belajar, jangan tinggal copy paste aja gitu kan. Boleh kita
kita minta bantu kepada dia, kita buat AI ini sebagai alat bantu kita. Oke juga, itu mempermudah kita, AI itu memang mempermudah kita, tapi jangan semuanya berharap kepada AI. Nah, yang kedua itu selalu lakukan situasi yang tepat dan jujur. Setiap sumber yang digunakan termasuk bantuan AI harus diakui dengan benar. Kejujuran dalam mengutip sumber adalah bentuk utama dalam akademik. Nah, itulah, kejujuran itu sangat penting dalam dunia pendidikan kita. Kalau kita nggak jujur itu oke, betul, memang kita pakai jawaban dari AI, kita kumpul, kita dapat nilai, tapi kita itu seperti bohongin diri kita sendiri. Nah, sebaik-baiknya kita menggunakan AI itu sebagai alat bantu kita. Jangan kita berharap semua kepada AI. Nah, di sini ada 4 soal yang ditanyakan dan saya akan menjawab. Yang pertama, apakah menggunakan AI untuk membantu menulis tugas selalu termasuk plagiarisme? Di mana batas yang diperbolehkan dan tidak? Nah, untuk jawabannya, pakai AI itu tidak selalu plagiarisme, tidak selalu otomatis plagiarisme. Nah, tapi bisa jadi masalah kalau dipakai dengan cara yang salah. Kalau kamu pakai AI cuman buat bantu, misalnya cari ide, cari kerangka, cari untuk kita bisa berpikir sebagai logika kita ini, nah itu masih oke gitu kan. Soalnya kamu tetap yang mikir dan nulis inti tugasnya pakai cara sendiri. Nah, itulah, sebagai AI itu sebagai alat bantu saja. Tidak semua dengan AI itu kita berharap semua dengan AI itu, tidak. Nah, itu masih boleh. Nah, yang nggak boleh itu kan kita copy paste langsung. Nah, kita copy paste langsung, tidak nggak ngerti sama jawaban yang kita copy paste tuh, udah copy paste nggak ngerti lagi jawabannya, apa yang kita tulis, apa yang ditanya, kita nggak paham. Nah, itulah. Yang kedua, bagaimana prinsip wara, kehati-hatian dalam Islam diterapkan di konteks akademi modern yang semakin kompetitif. Nah, wara, berhati-hati. Nah, di dunia akademik bukan berarti jadi kaku atau takut mencoba hal baru, tapi punya kompas batin. Kalau ada sesuatu yang meragukan secara etika, kamu lebih baik pilih yang aman. Nah, seperti dalam kitab hadis. Nah, di situ dibilang kalau kita ragu-ragu, lebih baik tinggalkan, pilih jalan yang aman. Jangan udah ragu-ragu kita makin ragu-ragu sampai akhirnya kita nggak ada endingnya dari ragu-ragu tersebut. Kita nggak ada yang bisa kita putuskan. Lebih baik tinggalkan, ambil yang betul-betul yang kayak oh gini aja gitu. Yang soal ketiga, Nadia tahu apa yang benar, namun tekanan sosial sangat kuat. Apa yang menurut Islam harus menjadi sumber kekuatan untuk tetap istiqomah? Yang pertama adalah niat. Nah, niat kita karena Allah. Nah, kita kayak mana ya? Jangan terlalu emosional dalam masalah tersebut. Nah, kita jangan selalu gitu, jangan selalu terluka batin. Kita asih itu aja gitu, jangan oh ini nggak bisa diginiin lagi, kita akan terus gini, kita gini. Enggak, kita tuh harus bangkit dari niat diri kita sendiri. Niat memang karena Allah, misalnya kayak gitu. Oh, ini pasti masih ada jalannya, pasti Allah tuh akan membuka jalannya sendiri, nanti pasti Allah akan mudahkan. Nah, yang kedua tuh kesabaran. Nah, gimana kita tuh harus sabar, pasti di ujung sana tuh ada yang lebih indah dari yang sekarang. Gak mungkin Allah menguji kita dengan yang sekarang kalau gak ada yang indah yang di depan. Nah, yang ke dukungan lingkungan yang baik.
Nah, kita juga harus mencari lingkungan yang baik ya. Jangan toksik, jangan lingkungan yang toksik yang bisa mengendalikan diri kita. Gak baik. Lebih baik kita mencari lingkungan yang kita tuh ada dukungan. Kita tuh ada dukungan untuk bangkit. Kita tuh disemangatin gitu. Jangan yang kayak yang merendahkan kita, jangan. Itu yang akan membuat kita semakin tercuil, kita nggak bisa bangun lagi gitu kan. Nah, yang keempat ada soal sebagai calon profesional, misalnya seorang dokter, apa konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan curang di bangku kuliah? Nah, kecurangan di bangku kuliah itu bukan kesalahan kecil yang selesai di kampus. Ia bisa membentuk kemampuan yang rapuh, karakter yang mudah kompromi, dan resiko serius di dunia nyata. Kalau dipikir panjang, lebih aman dan lebih mudah membangun diri sendiri, proses yang jujur, walaupun hasilnya mungkin tidak langsung sempurna. Nah, seapapun kita nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, yang penting kita mau. Kalau kita mau, insya Allah semua bisa, walaupun hasilnya nggak sesuai dengan kita harapkan. Ya memang kayak gitu, mana ada pertama-tama kita bangun itu langsung sesuai dengan hasil yang kita harapkan, kan enggak, pasti ada juga yang nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.